Morning semuanya, apa kabar? Pagi ini kita akan eh, membahas secara lebih mendalam mengenai dominasi market. Eh, Sistem apa yang bisa membuat Anda mampu mendominasi pasar. Dan karena hari ini kita akan banyak membukakan analisis untuk bisnis Anda sendiri, Anda perlu ngoret-ngoret nanti, ya, ngoret-ngoret, eee, target Anda apa, bisnis Anda mau kemana, ya, kompetisi Anda seperti apa, kita belajar, ya. Nah, sebentar ya, saya mau make sure dulu Anda punya suara udah aman ya, suara aman. Anda bisa lihat, sudah bisa lihat layar saya? Sebentar, oke, good. Kita akan start jam 9 Teng. Kita akan start jam 9 Teng. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan kemarin, ya, berkaitan dengan kemarin, kalau Anda mungkin baca-baca atau melihat 11 level sistemasi, 11 langkah sistemasi yang bisa Anda lakukan apa, yang ingin Anda lakukan seperti apa, Anda boleh boleh chat ya, silakan chat kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kemarin. Eh, Teman-teman, untuk mensistemasi sebuah bisnis, ya, kalau kita hari ini kita berbicara tentang sistemasi, banyak dari kita berpikir tentang sistemasi itu sifatnya terputus-putus, ya, putus-putus. Jadi bukan full menjalankan sistemasi, full melakukan sistemasi seperti 11 langkah tadi, di mana visi misi culture segala macam sampai ke dalam envision 5 tahun, sampai dengan kita melakukan yang namanya talent management atau talent development. Banyak dari kita yang terputus-putus, jadi tidak 100% melakukan apa yang harusnya dilakukan sebagai seorang business owner atau bahkan sebagai manager. Karena terputus-putus, maka antara satu sistem dengan sistem lainnya terkadang benturan. Contoh sederhana ya, Anda punya key performance indicator dengan standar operating procedure, itu bisa berbenturan. Gimana bisa berbenturan? Contohnya, kita punya key performance indicator adalah menghubungi customer minimal 100. Menghubungi 100 customer lewat telepon, misalnya ya, contohnya ya. Tetapi di salah satu SOP, bukan SOP sales ya, bukan di SOP sales. Di salah satu SOP adalah kita wajib melakukan penghematan telepon. Oke, saya harus telepon 100 per hari dan akan banyak sekali pengeluaran biaya telepon, tetapi di sisi lain ada SOP lain yang menuntut kita untuk berhemat. Pertanyaannya, bisa nyambung nggak? Kalau tidak ada review, sistem ini akan saling menyakiti. Oke, contoh sederhana lain. Di accounting, finance, menuntut customer harus bayar tepat waktu. Benar nggak? Benar. Di sisi lain, sales harus meningkatkan penjualan dan melayani customer dengan baik. Benar nggak? Benar. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, kalau ada customer yang terlambat, yang menagih siapa? Biasanya yang nagih dari collection. Betul ya? Sementara collection kalau menagih merasanya hak kita. Kalau kita nagih kan haknya saya. Saya menagih atas dasar Anda membeli dan belum membayar. Karena belum bayar, saya tagih. Kan wajar ya? Debt collector itu kan merasa saya berhak untuk menagih. Customer kalau seperti itu tidak merasa dilayani. Customer bilang, sorry, saya kok nggak happy ya dengan kamu ya. Kenapa? Kita ditagih-tagih seperti maling, nah, gitu ya. Kok kita kayak orang yang maling? Kenapa kok ditagih kayak begitu? Nah,
Sementara kita bilang kita harus melayani. Tapi di sisi lain, orang accounting terkesan tidak melayani. Ini menjadi konflik. Akhirnya kalau dibikin KPI, kalau dibikin Key Performance Indicator, ini bisa berantem nih. Bisa berantem. Berantem pertama adalah sales terlalu longgar kepada customer. Departemen sales longgar kepada customer. Accounting ketat sama customer. Akhirnya omset turun. Ketika omset turun akan dibilang apa? Gara-gara accounting kita, Pak. Tapi kalau piutang kita bengkak, gara-gara sales kita. Nah, pertanyaannya, gimana bisa mencapai key performance indicator yang seimbang supaya tidak menyakiti satu sama lain. Oke. Problem yang kedua yang dihadapi oleh teman-teman di luar sana adalah tidak memahami detail. Tidak memahami detail itu begini, kita buat SOP suruh orang lain. Orang lain yang kerjakan, orang lain yang buat, kita malas baca, kita malas review, kita malas perhatian dengan isi SOP kita. Kita main ACC aja, gitu ya. Setelah di ACC, ternyata apa yang dituliskan salah. Yang salah siapa? SOP-nya atau yang approve? Yang salah adalah yang approve, betul ya? Kalau sampai kita tidak pernah melakukan perhatian, kita tidak menilai standar operation kita sebelumnya seperti apa, maka SOP yang kita jalankan bisa jadi tidak up to date lagi. Nah, kalau tidak up to date, nah itu masalah baru. Itu masalah baru. Sistemasi apa yang harus kita ikuti? Yang ketiga adalah banyaknya peraturan baru bertumpuk-tumpuk. Hari ini ada aturan ini, besok ada aturan baru, lusa ada aturan baru, lusa ada aturan baru, lusa ada aturan. Terus di mana dia letaknya di dalam SOP kita? Itu menyebabkan sistem kita menjadi bermasalah atau bertumpuk-tumpuk. So, teman-teman, 11 step tadi tidak berlaku untuk satu company. Anda boleh catat ya. Bukan untuk satu perusahaan, tapi satu departemen atau satu divisi. Accounting harus memiliki 11 poin tadi. Bukan 11 poin untuk semua perusahaan. Bukan. Bukan satu untuk semua, bukan. Tapi misalnya accounting, dia harus ada visi misi, culture tetap sama. Oke? Goal-nya beda. Udah pasti beda kan? Kemarin kan kita udah bahas tuh ya. Goal untuk company, goal untuk accounting, goal untuk HRD itu beda-beda, betul ya. Struktur organisasinya ya beda, KPI-nya ya beda, gitu. Kemudian hal-hal lain yang menyangkut ya beda, pasti dong, gitu ya. Sama dengan accounting, sales, logistik, general affairs, itu semua harus memiliki 11 poin tadi. Jadi kalau Anda review satu persatu, coba dicek, accounting Anda pasti ada bolong-bolongnya. Gitu. Maka ada namanya business assessment. Di Top Coach Indonesia itu kita punya proses yang disebut assessment perusahaan, business assessment. Tujuan dari business assessment adalah membantu pengusaha untuk memahami kondisi bisnis mereka kayak apa sih. Kadang-kadang kalau kita ngelihat sendiri nggak bisa lihat, tapi begitu kita dinilai oleh orang lain itu lebih relevan ya, lebih ngerti ya, lebih jelas gitu. Oke. So business assessment ini kita lakukan untuk klien kita yang ingin melakukan proses coaching. Jadi kalau coaching itu kita assess. Nah, waktu di assess akan ketahuan, oh ternyata bocornya di sini, masalahnya di sini, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu nih, kira-kira pembenahan SOP-nya apa yang bisa membantu kita. Good, kita mulai teman-teman. Kita akan langsung mulai materinya. Kalau ada pertanyaan, please welcome untuk chat. Thanks buat partisipasinya kemarin. Malam hari ini kita fokus kepada market domination. So, siapa yang kenal McDonald? Pasti semua orang tahu. Ya, banyak rata-rata orang tahu dan taunya McDonald adalah perusahaan besar. Ya, kebanyakan orang bilang dia adalah perusahaan besar. Actually, McDonald
tidak didesain untuk menjadi perusahaan besar di awalnya. Di awalnya McDonald itu tidak dirancang sebagai perusahaan besar. McDonald adalah bisnis kecil yang bisa jalan sendiri dengan sistem yang efektif. Jadi dia harus bisa berdiri, mandiri, tidak mengganggu siapa-siapa, ya, ordering sistemnya jelas, cara melayaninya jelas, kalau ada masalah bisa mengatasi sendiri, sehingga bisa mandiri. Oke? Karena dia mandiri, bisa duplikasi. Paham ya? Karena dia mandiri, maka bisa diduplikasi. Karena bisa diduplikasi, jumlahnya jadi banyak. McDonald itu secara statistik kalau dari tahun 60 sampai dengan hari ini, mereka sudah membuka 2 bisnis per hari. Jadi jumlah outlet mereka itu kalau dihitung-hitung average setiap 1 hari ada 2 outlet yang dibuka. Pertanyaannya kok bisa? Karena sistemnya bisa diduplikasi. 4 syarat yang kemarin kita bahas itu terpenuhi. Nomor 1, menguntungkan. Meskipun kecil, tapi menguntungkan. Gitu ya. Jauh lebih sehat, karena datanya saya gini, wah Coach Tom bisa mengajarkan tentang bisnis, tapi kenapa nggak jadi orang terkaya nomor 1 di dunia? Gitu kan ada pertanyaannya, ada goblok begitu kan. Dia bilang, "Goblok banget sih lu." Ada orang bilang yang komen di bawah itu, "Goblok banget sih lu. Masa begitu doang?" Jadi saya ceritanya menuliskan tentang menceritakan tentang gimana cara mendapatkan omset 1M sebulan, ya. Terus ada pertanyaannya loh, "Coach Tom kalau bisa omset 1M sebulan, kenapa nggak bisa jadi orang terkaya di dunia?" Ada yang komen dia bilang, "Goblok banget sih lu. Orang 1M aja kok bisa jadi terkaya, emang kayaknya 1 miliar tuh banyak, 1 miliar tuh kecil sekali." Saya komen di situ, 1 miliar tuh kecil sekali. Ya, jadi nggak mungkin bisa jadi orang terkaya dengan omset 1 miliar. Nah, tapi yang jadi menarik begini. Ada orang, kita membandingkan bisnis itu harus begini. Berapa sih modal yang kita tanamkan di dalam bisnis, atau berapa sih cash gap yang ada di bisnis dibandingkan dengan profit kita. Saya menghitung salah satu perusahaan ya. Salah satu perusahaan omsetnya kira-kira 13M setahun. 13 miliar 1 tahun. Oke, catat ya. 13M, bagus nggak? Bagus, oke lah. Untuk UKM oke lah ya. Profit per bulannya 20 juta. Profit per bulan 20 juta. Oke? Untuk mendatangkan 20 juta, nilai uang matinya 3,5 miliar. Nilai uang matinya 3,5 M. Jadi dia itu baru bisa melakukan siklus penagihan itu baru sampai 3,5 bulan lebih, gitu ya. Saya mau nanya sekarang, ada satu company omsetnya sama-sama, enggak, jangan samalah. Omsetnya katakan separohnya. Misalnya 6 miliar atau 7 miliar. Per bulan sama-sama profitnya 20 juta. Per bulan 20 juta. Tetapi cash uang matinya adalah 10 juta. Mana yang lebih sehat? Uang matinya cuma 10 juta. Yang ini uang mati 3,5 M. Jadi orang yang 3,5 M, dia butuh uang 3,5 M hanya untuk mendapatkan profit 20 juta. 3,5 M ini buat apa? Buat inventory, buat piutang, ya, buat apa namanya, menyetok barang karena produknya impor, ya. Karena impor itu nggak bisa hari ini habis, hari ini beli, hari ini dapat barang, nggak bisa. Ya, itu butuh waktu apa namanya? Butuh waktu untuk datang. Butuh waktu order, butuh waktu produksi, butuh waktu datang. Itu semua adalah namanya
eh, cash gap. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti cash gap, Anda bisa belajar tentang keuangan, ya, financial, atau Anda ngomong sama orang keuangan. Oke. Uang mati itu bukan aset tidak berjalan, justru uang mati adalah aset yang sedang berputar. Aset yang sedang berputar. Kenapa saya mengatakan ini? Karena Anda perlu memahami supaya gini, supaya kita itu jangan sampai terjebak dengan, oh saya bisnisnya besar. Besar kecil itu sangat relatif. Dalam bisnis, besar kecil relatif. Oke? Saya mau nanya, kira-kira di COVID-19 ini yang bertahan bisnis besar atau bisnis kecil? Ayo, yang bertahan bisnis besar atau bisnis kecil? Silakan, ayo. Bisnis besar, betul. Bisnis kecil. Jadi bisnis kecil lebih oke, bimbel dengan 130 cabang, rubah dari bimbel ke makanan. Itu langsung jebret, hilang, langsung bisa putar arah, itu cepat sekali. Nah, tetapi perusahaan besar dengan 3.000 karyawan harus mengubah langsung seperti itu sulit sekali, berat sekali. Jadi bisnis kita sebutnya relativitas dalam bisnis, ya. Oke. Saya masuk ke angka ini dulu ya, teman-teman, karena nanti kita akan masuk ke dalam apa namanya? Kita akan masuk ke dalam hitung-hitungan.